adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu Pelkat PT GPIB. Sebelum beribadah, pastikan kalian telah menyiapkan Alkitab dan Kidung Jemaat, serta buku catatan dan alat tulis. Kakak berharap kalian bisa mengikuti ibadah ini secara aktif dengan ikut menyanyikan Mars Teruna serta lagu-lagu pujian yang akan kita nyanyikan sebentar. Mari mensyukuri berkat dan anugerah keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan. Mari tenangkan hati dan pikiran, kita bersaat teduh sejenak. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa, dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Teruna harapan negeri. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Engkau sudah dapat mengumpulkan kami dalam ibadah virtual Teruna ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Tuhan, inilah doa anak-Mu yang semuanya kami bawa ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 18. Allah hadir bagi kita, ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Syukur padamu karena kami masih dalam perlindungan-Mu. Sekarang kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati agar kami dapat mengerti dan mematuhi isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1-17 yang berbunyi, menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya,
Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, "Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu." Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau." Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian, "Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu." Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, bacaan kita hari ini yang terambil dari kitab Yosua pasal 3 adalah bagian dari kitab tentang perjalanan si tokoh utama yang memegang peranan penting yang bernama Yosua bin Nun. Kitab Yosua berada di urutan ke-6 dalam Alkitab. Nah adik-adik, Yosua bin Nun, si tokoh utama ini adalah keturunan Yusuf. Yosua hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Yosua juga adalah pribadi yang sabar dan juga pemberani. Adik-adik, Yosua adalah orang yang dipilih oleh Allah secara langsung untuk menggantikan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Yosua pada saat itu dipilih oleh Musa sebagai salah seorang dari 12 pengintai yang bertugas mengintai kondisi di tanah Kanaan. Yosua juga ditugaskan sebagai pemimpin dalam perang melawan orang Amalek. Setelah peristiwa perang melawan orang Amalek yang dimenangkan oleh Yosua dan bangsa Israel, maka sejak saat itu Yosua menjadi orang kepercayaan Musa. Arti dari nama Yosua sendiri adalah Allah menyelamatkan. Adik-adik, setelah Musa meninggal, Yosua lah yang bertugas untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tugas pertama yang diterima oleh Yosua sebagai pemimpin adalah membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Adik-adik ingat kan? Kejadian serupa pernah terjadi di bawah kepemimpinan Musa, yaitu pada saat bangsa Israel dibawa menyeberangi laut Teberau. Kisah
menyeberangi Sungai Yordan dimulai ketika Yosua menerima informasi dari kedua pengintai tentang keadaan di tanah Kanaan dan kota Yeriko. Informasi itu meyakinkan bahwa tanah Kanaan telah diserahkan Tuhan ke dalam tangan bangsa Israel. Bagian ini dapat adik-adik baca di pasal sebelumnya, yaitu di kitab Yosua pada pasal 2. Yosua pun mempersiapkan semua orang Israel dan berangkat dari Sitim hingga sampai ke Sungai Yordan. Mereka bermalam di sana selama 3 hari. Mereka mendapati kondisi Sungai Yordan yang sulit diseberangi, mustahil untuk dilalui. Tetapi Yosua tidak tinggal diam. Setelah bermalam di sana, Yosua menerima perintah dari Tuhan. Yosua pun segera meneruskan perintah itu dan mengatur pasukan-pasukannya. Ia menyampaikan bangsa Israel harus fokus melihat kepada tabut perjanjian yang dibawa oleh para imam Lewi. Orang-orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian berjalan di depan bangsa Israel. Selain itu, bangsa Israel juga harus memberi jarak kira-kira 2000 hasta atau sekitar 900 meter dari tabut perjanjian. Untuk mengingatkan adik-adik, tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Allah di antara umat Israel. Tabut perjanjian adalah simbol bahwa Allah yang penuh kuasa hadir. Di dalam tabut itu terdapat 2 loh batu yang berisi ke-10 hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa. Tabut itu ditutup dengan tutup pendamaian, di mana di atasnya dibuat 2 patung kerub. Kerub adalah makhluk surgawi yang bersayap, dan patung kerub ini dibuat dari emas. Tentang tabut perjanjian ini dapat adik-adik baca pada Keluaran 25 ayat 16 sampai ayat 18. Dengan adanya tabut perjanjian dalam penyeberangan ini, maka umat harus menghormati kehadiran Allah yang akan membuka jalan untuk mereka lalui. Bukan itu saja, dengan kehadiran Allah, Yosua pun meminta agar umat menjaga kekudusan diri, karena mereka yang tidak kudus tidak bisa melihat Allah dan karyanya. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, Sungai Yordan itu meluber airnya, meluap sepanjang tepinya, dan air itu berhenti mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, dan air yang turun ke laut Araba terputus sama sekali. Maka terjadilah kepada bangsa Israel seperti apa yang Allah firmankan, yaitu bangsa Israel menyaksikan kedahsyatan kuasa Allah, dan mereka menyeberangi tanah kering di tengah Sungai Yordan. Para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah Sungai Yordan sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan. Adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan kita hari ini? Yang pertama, mari belajar menghadirkan Allah dalam segala yang kita lakukan. Bagaimana cara Allah dihadirkan pada masa kini? Apakah harus dengan mengangkat tabut perjanjian? Tidak perlu adik-adik. Allah dihadirkan di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Firman itu hidup, firman itu berkuasa. 2 loh yang berada dalam tabut perjanjian Allah menandakan penyertaan Tuhan melalui firman-Nya bagi umat Israel. Allah menyatakan dirinya, Allah hadir melalui firman-Nya. Pada bagian atas tabut perjanjian terdapat
terdapat tutup pendamaian. Tutup pendamaian ini adik-adik sebagai tanda penebusan yang Tuhan berikan bagi umatnya. Pada tutup pendamaian itu juga diukir 2 ukiran kerup, yaitu makhluk surgawi yang menjaga kekudusan, menjaga kesucian Allah. Dengan simbol-simbol ini adik-adik, berarti kita harus menghadirkan Allah melalui firman-Nya dalam kekudusan agar kita dapat dituntun oleh Tuhan. Apa yang Allah perintahkan kepada para imam dilakukan dengan taat dan membuat umat Israel diberkati. Umat Israel melihat mujizat Allah yang dahsyat di depan mata mereka. Yang kedua, kita melihat kepada sosok Yosua yang bersedia menggantikan Musa sebagai pemimpin. Yosua hadir dalam kesetiaannya, Yosua hadir dalam ketaatannya kepada Allah dan kesabarannya memimpin umat Allah. Bukan hal yang mudah bagi Yosua, bukan hal yang gampang untuk membawa umat yang sangat banyak masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Yosua berani. Yosua berani ambil keputusan. Yosua berani memimpin. Yosua berani menyeberangkan umat. Pada ayat 7 dalam bacaan kita, Allah menyatakan firman-Nya kepada Yosua yang menyatakan, "Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau." Firman ini merupakan penguatan untuk Yosua sebagai pengganti Musa. Allah membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel. Janji Allah supaya mereka tahu, supaya bangsa Israel tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Melalui firman Tuhan yang menguatkan ini, Yosua sangat yakin dalam menjalani tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Yosua pun punya keyakinan yang sangat besar karena ia telah menjadi saksi hidup bagaimana Allah menyertai, bagaimana Allah tidak pernah meninggalkan umat Israel di bawah kepemimpinan Musa. Adik-adik, begitupun dalam kehidupan kita. Firman Allah hadir dan menguatkan iman percaya kita kepada Allah. Asal kita bersedia mendengar dan taat melakukan firman Tuhan. Yakin pada firman Tuhan itu penting. Tetapi ketaatan melakukan firman itu yang membuatnya sempurna. Dengan ketaatan, dengan keyakinan kepada janji Tuhan, pada kehendak Tuhan, semua akan berjalan dengan baik. Keyakinan dan ketaatan kita kepada Tuhan juga mengingatkan kita akan firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Mari kita baca bersama. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Adik-adik, saat ini kita sedang melewati tahap-tahap yang baru dalam hidup kita. Kita melewati hal-hal yang tidak pernah terbayangkan akan kita lalui, akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi melihat waktu ke belakang, kita menyadari bahwa kita telah melaluinya. Meskipun mungkin kita melaluinya dengan kehilangan, dengan tetesan air mata, ataupun dengan keraguan, kekhawatiran, dengan kecemasan, kiranya kita boleh melihat dengan kesadaran bahwa bukan karena saya, tetapi karena Tuhan yang mengizinkan. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat, tetapi karena Tuhan yang dahsyat.
Akan ada perjalanan ke depan adik-adik yang harus kita hadapi. Tetapi tetaplah pelihara ketaatan kepada Tuhan, maka masa depan itu akan kita capai. Kekhawatiran, kecemasan, kegalauan mungkin akan kita rasakan, tetapi firman Tuhan hadir, dibaca dan direnungkan. Jangan diabaikan. Mari berjalan berdasarkan firman Tuhan. Dan yakinilah bahwa tantangan seberat apapun akan kita lewati saat berjalan bersama Tuhan. Mari hadirkan Tuhan dalam ketaatan membaca firman Tuhan dan melakukannya. Juga dalam menjalani kehidupan, pastikan adik-adik selalu memohon pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, jika kita sudah menghadirkan Tuhan dan firman-Nya, jika kita sudah yakin sepenuhnya kepada Tuhan, jika kita menyerahkan diri sepenuhnya dalam rencana dan tuntunan Tuhan, kita tidak meragukan kuasa-Nya, maka niscaya pada akhirnya kita akan mampu berkata, benar, bersama Tuhan aku bisa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Adik-adik, mari menaikkan doa ucapan syukur dan permohonan kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk setiap hal yang Tuhan boleh anugerahkan dan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap hal besar maupun hal kecil yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga kami. Ya Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami datang untuk menyerahkan pribadi kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati dan menolong kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, kiranya mau memberkati dalam usaha kami di tengah-tengah pendidikan kami masing-masing. Bagi kami yang saat ini telah berhasil meraih kelulusan maupun kami yang berhasil untuk naik tingkatan kelas, kiranya Tuhan mau memberkati, menolong dan memberikan roh ketekunan sehingga kami boleh semakin rajin dan semakin giat di dalam belajar. Kami juga menyerahkan untuk proses pembelajaran yang akan kami lewati. Kiranya Tuhan saja yang menolong dan memimpin kami, baik kami diharuskan belajar secara virtual maupun kami yang harus menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah kami. Dan pada akhirnya Bapa, kami juga tetap berharap bahwa pada waktunya nanti kami akan boleh bertemu dengan guru-guru dan teman-teman kami di sekolah. Kami mendoakan juga bagi pribadi kami di dalam pergaulan kami. Tuhan, kiranya Engkau mau menolong kami, mau membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, yang selalu boleh menjadi contoh, menjadi terang, menjadi garam di dalam pergaulan kami masing-masing. Kami mohon Tuhan jauhkan kami dari pergaulan yang jahat, yang tidak baik, yang tidak sehat, dan yang merusak diri kami masing-masing. Tuhan, anugerahkanlah kepada kami hikmat untuk boleh menentukan teman-teman seperti apa yang akan membentuk pribadi kami untuk boleh menjadi semakin baik lagi di dalam bergaul. Ya Bapa, pada saat ini kami juga berdoa bagi orang tua kami. Tuhan kiranya mau selalu menjaga, menyertai mereka di dalam aktivitas pekerjaan, usaha-usaha maupun pelayanan yang mereka sedang kerjakan. Bagi orang tua kami, Tuhan selalu berikan perlindungan saat mereka harus bekerja di luar rumah. Hingga pada waktunya mereka boleh kembali ke dalam rumah dan berkumpul bersama-sama dengan kami semua. Kami juga mau mendoakan bagi gereja kami GPIB Betania Makassar, bahkan bagi seluruh gereja di muka bumi ini. Tuhan kiranya mau memberkati untuk setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang sedang giat dikerjakan. Tuhan mau menolong, menyertai bagi ketua majelis jemaat, bagi pendeta jemaat, bagi pendeta-pendeta pendukung, maupun bagi hamba-hamba Tuhan lainnya yang juga aktif melaksanakan tugas pelayanan di tengah-tengah GPIB Jemaat Betania Makassar. Tuhan, kiranya juga Tuhan mau memberkati bagi pelayanan kategorial persekutuan teruna
kiranya ya Bapak, kakak-kakak pengurus maupun kakak-kakak pelayan, bahkan kami seluruh adik layan, selalu berada dalam lindungan dan kasih setia Tuhan. Pada saat ini Bapak, kami bersama-sama bersehati menyerahkan untuk kondisi kami saat ini yang sedang dalam masa pandemi virus corona. Tuhan, kiranya Engkau mau memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk melewati masa-masa pandemi ini. Dan kami berdoa bagi para dokter dan tenaga kesehatan maupun para ahli obat-obatan agar kiranya dengan hikmat dari Tuhan mereka boleh berusaha, bekerja keras untuk merawat orang-orang yang saat ini sedang sakit, baik yang terkena virus maupun karena penyakit lainnya. Dan kami tetap memohon hikmat Tuhan nyata bagi mereka, sehingga pada waktunya nanti, vaksin bahkan obat dari virus corona ini dapat segera ditemukan. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi mereka maupun kami sekalian yang terkena dampak dari pandemi virus ini. Kiranya Tuhan mau menguatkan iman percaya kami dan memberikan kepada kami keyakinan bahwa semuanya ini akan dapat kami lalui dengan baik. Terima kasih ya Bapak, selepas ibadah ini kami akan kembali beraktivitas dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kami di rumah. Tuhan kiranya menolong, menyertai, dan memberkati kami. Inilah doa dan ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman, sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyi dari Gedung Jemaat 407. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Adik-adik, mari akhiri ibadah ini dengan berdoa dan memohon berkat dari Tuhan. Ya Bapa, kami telah selesai beribadah bersama. Kiranya apa yang kami lakukan pada saat ini boleh berkenan di hati Tuhan, serta menjadi sumber kekuatan bagi iman percaya kami di dalam menjalani aktivitas kami. Kami akan kembali beraktivitas dan kami memohon kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai adik-adik layan Teruna GPIB saat ini kekal sampai selama-lamanya. Salam sehat, sampai bertemu dalam ibadah hari Minggu Pelkat PT GPIB selanjutnya. Bersama Tuhan,
Teruna pasti bisa. Sampai jumpa.